Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca serta menerjemahkan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Al-Maqdisi dengan penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Saq'ub Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Di pertemuan sebelumnya kita telah selesai ya membahas tentang siwak ya. Sekarang kita masih di kitab Thaharah ya. Kita masuk bab baru yaitu Babul Mashi 'alal Khuffain ya. Babul Mashi 'alal Khuffain. Itu bab tentang al-masah, yaitu mengusap ya. Al-masah itu mengusap. Al-khuffain, mengusap dua khuf ya. Kita lihat di catatan kaki di sini. Qala syarih hafizahullah taala, apa yang dimaksud al-mashu di sini? Apa yang dimaksud al-mashu? Al-mashu lughatan al-imrar. Ya. Secara bahasa al-mashu artinya al-imrar, yaitu melewatkan ya. Dari kata amarra yumirru, imrar. Ay imrarul yadi ala syai'i, yaitu melewatkan tangan ya kepada sesuatu. Ya, atau bisa kita terjemahkan ya mengusap. Ya, secara bahasa artinya mengusap, yaitu mengusapkan melewatkan tangan pada sesuatu. Ya. Atau mengusap sesuatu dengan tangan. Ini yang dimaksud dengan al-mas. Ya. Kemudian apa itu al-khuf? Ya, huwas satiru lil ka'baini fa aktsar. Ya. Al-khuf itu adalah as-satir, ya, penutup lil ka'bain, untuk yang menutupi dua mata kaki, fa aktsar, atau lebih. Ya. Jadi secara bahasa khuf adalah yang menutupi dua mata kaki atau lebih. Ya. Artinya dia menutupi ya kaki ya sampai dua mata kaki. Ya, jadi telapak kaki, punggung kaki sampai dua mata kaki itu tertutupi atau lebih dari itu. Min jildin wa nahwihi. Ya, yang terbuat dari jild, kulit atau semisalnya. Sumya bidzalika li khiffatihi. Ya. Dinamakan khuf ya karena khiffahnya, itu karena dia ringan. Ya. Li khiffatihi, karena dia ringan. Baik, ini definisi secara bahasa. Kemudian wal mashu 'ala khuffaini syar'an, adapun yang dimaksud dengan mengusap dua khuf secara syar'i, ya, secara istilah adalah at-ta'abbudu lillahi bi imraril yadi mablulatan 'alal khuffain. Yaitu kegiatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengusapkan ya tangan yang basah ya pada dua khuf ya. Jadi kegiatan ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya berupa mengusap khuf ya dua khuf dengan tangan yang basah atau tangan yang dibasahi. Insyaallah jelas. Au ma yalhaqu bihima,
atau yang semisal dengan khuf. Ya. Jadi apa saja yang itu termasuk dengan khuf maka masuk ke hukum ini. Ya. Al-mashu 'alal khuffain. Mengusap dua khuf. Baik, kita baca hadis ya. Hadis nomor 25 di sini, Anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ya. Al-Mughirah ibn Syu'bah As-Saqafi. Ini salah satu sahabat yang mulia. Ya, beliau sering ya melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika beliau ingin bersuci atau berwudu. Ya, beliau sering mengambilkan air, menyiapkan ya keperluan beliau untuk berwudu. Ya, qala, beliau menceritakan, kuntu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Pada suatu hari, aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam safar. Ya, di sini nanti dijelaskan ya bahwa safar ini adalah pada saat perang Tabuk. Ya, dan momennya adalah ketika hendak mau melaksanakan sholat subuh. Ya, pada tahun 9 Hijriyah. Kemudian fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka karena beliau tahu bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat akan sholat, maka beliau berinisiatif untuk fa'ahwaitu, yaitu beliau menunduk ya, kemudian beliau seakan-akan ingin melepas khufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingin melepas sepatunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqala, tapi belum beliau lepas sepatu Nabi SAW, ya Nabi SAW sudah langsung mengatakan kepada Mughirah, da'huma, jangan dilepas ya, biarkan saja keduanya. Ya, biarkan saja khufnya, jangan dilepas. Ya, alasannya kenapa? Ya, Nabi melanjutkan, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku ya telah memasukkan keduanya atau telah memakai keduanya khuf tadi dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Jadi di sini Al-Mughirah berinisiatif melepas khufnya Nabi karena beliau mau berwudu, mau bersuci. Ya. Kemudian beliau mengatakan jangan dilepas ya, karena aku memasang keduanya, memasang khuf ini dalam keadaan bersuci. Ya, famasaha alaihima. Kemudian setelah itu beliau berwudu, ya kemudian beliau mengusap khufnya. Ya, ada dua kemungkinan di sini. Ya, bisa aja setelah ini beliau berhadas, kemudian berwudu, ya dan mengusap khuf, atau beliau masih dalam keadaan bersuci, ya, tapi beliau mentajdid atau memperbarui wudunya. Ya, jelas. Ya, di sini beliau mengusap dua khuf. Ya, setelah selesai ya berwudu, artinya setelah selesai rangkaian wudu terakhir, ketika mencuci kedua kaki, beliau tidak melepas khufnya, tapi beliau hanya mengusap kedua khufnya ya sebanyak satu kali. Baik, insyaallah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan, ikhwani akhwati rahimakumullah, penjelasan dari Syekh di sini. Waqa'at hadhil haditsah fi ghazwati Tabuk. Ya, sebenarnya saya jelaskan tadi, peristiwa ini terjadi pada perang Tabuk. Wa kanatis salatu salatul fajr. Ya, wa kanatis salatu salatul fajr. Ya, dan peristiwa ini terjadi ketika Nabi dan para sahabatnya hendak melaksanakan sholat subuh. Afadal hadis, di antara faedah hadis ini kata Syekh, masyru'iyyatul mashi 'alal khuffain. Ya, disyariatkannya mengusap dua khuf.
wa huwa rukhsatun minallahi li'ibadihi fil hadari was safari 'inda lubsil khuffi wal jawrabi ya wa nahwiha. Dan mengusap dua khuf ini merupakan bentuk rukhsah, yaitu keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya, baik dalam keadaan hadar, ya menetap, ya tinggal, ataupun dalam keadaan bersafar. Ya, saat mereka memakai khuf, ya ataupun kaos kaki atau sepatu atau semisalnya. Ya. Wa qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya, dalilnya adalah Nabi SAW mempraktekkan hal tersebut. Ya. Jadi ini faedah yang pertama. Ya, mengusap dua khuf ini disyariatkan. Ya, ijma' ulama. Ya, baik kita sedang safar maupun kita sedang di rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik ada hajah maupun tidak ada hajah. Ada hajah contohnya ada kebutuhan misal dingin, ya kita perlu memakai kaos kaki atau sepatu. Ya, atau kita sedang ada di luar, outdoor, kita pakai sepatu, dan sulit untuk melepasnya misal, karena kita sedang berkegiatan di luar, ya maka boleh boleh mengusap, berwudu dengan mengusap khuf, ya tanpa khufnya dilepas kemudian mencuci kaki. Ya, jadi mau ada hajah nggak ada hajah, ini tetap disyariatkan dan boleh hukumnya, dan ini merupakan rukhsah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukti bahwa syariat kita ya sangat memudahkan para penganutnya, ya, memberikan keringanan, memberikan kemudahan ya kepada para penganutnya. Ya. Kemudian faedah yang kedua kata Syekh di sini, wa afadal hadisu anna ikmalat taharati syartun lishatil mas. Ini yang penting bahwasanya menyempurnakan taharah wudu ya adalah syarat sahnya mengusap khuf. Jadi caranya adalah kita berwudu ya dengan wudu yang sempurna ya, sampai mencuci kaki. Kemudian setelah itu kita baru memakai khuf. Ya, bisa sepatu atau kaos kaki dan yang semacamnya. Nah, setelah itu baru kita boleh mengusapnya ketika kita berhadas, kemudian kita berwudu. Setelah itu kita boleh ya mengusap khuf. Ya. Jadi harus memakai khuf dalam keadaan suci, dan ya sucinya di sini harus dengan cara yang sempurna, dengan cara yang lengkap. Li'annahu qala tahiratain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya dalam keadaan suci. Kemudian Syekh di sini menambahkan falau ghassala ihdaihima wa adkhalaha al-khuf, kalau seandainya seorang itu ya mencuci salah satu kakinya, kanan dulu biasanya, kemudian baru mencuci yang kanan, dia memakaikan kakinya khuf yang kanan dulu, kemudian yang selanjutnya dia mencuci yang kiri, kemudian memakai khuf untuk yang kiri, lam yajuzil mashu inda jumhuril ulama, maka hukumnya tidak boleh mengusap kedua khuf tersebut menurut pendapat ya mayoritas ulama. Nah, jadi harus dua-duanya dicuci dulu ya, dua kaki tersebut ya dicuci dulu ya, selesai baru pakai khuf. Ya, kalau kanan dulu dicuci kemudian pakai khuf, kemudian setelah itu kiri dicuci pakai khuf yang kiri, ini tidak mencukupi ya, ini tidak tidak bisa dikatakan memakai khuf dalam keadaan bersuci. Li'annahu adkhalal ula qabla kamalit taharah. Alasannya kenapa kata Syekh di sini, karena dia memakai khuf yang pertama sebelum taharahnya, bersucinya itu sempurna.
Wa taharatu tu'tabaru bikamaliha la bi afrodiha. Dan bersuci itu ya terhitung ya kalau sudah sempurna ya dari A sampai Z, dari berkumur ya, membasuh wajah dan seterusnya sampai membasuh kedua kaki, mencuci kedua kaki selesai, itu baru dikatakan suci ya. Bukan afrodiha, bukan satu-satu dulu gitu ya. Misal tangan kanan dulu ya, kemudian saya memberikan contoh ya di kitab yang lain. Misal seorang ingin menyentuh mushaf ya, ingin memegang mushaf, maka tidak sah kalau dia wudhu tangannya dulu, kemudian dia menyentuh mushaf tanpa dia menyempurnakan wudhunya. Ya, maka tidak terhitung dia bersuci. Tidak terhitung dia dalam keadaan suci. Karena wudhunya belum ikmal, belum sempurna, belum kamil. Ya, jadi taharah, keadaan suci itu dihitung terhitung ketika sudah kamal, sudah kamil, sudah sempurna, wudhunya sampai selesai, baru dia terhitung sudah suci. Wallahu ta'ala alam. Ya demikian yang bisa kita baca dan pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, dari hadis ini juga kita bisa ya belajar bagaimana mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau mau mengajari ilmu ghirah di sini tentang satu ilmu yang sangat penting, ya, yaitu tentang musab khuf, ya. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah betapa sempurnanya agama Islam, ya, dan mudahnya syariat Islam serta jauhnya syariat Islam dari kesulitan ya, atau sesuatu yang menyulitkan. Syariat ini mudah semuanya. Kalau dia tidak mampu untuk dan sulit untuk membasuh kedua kakinya ketika wudhu, maka ada syariat ya mengusap dua khuf. Dan ini sangat memudahkan. Baik, mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita pelajari. Semoga ini bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.